billah wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah hendaknya selalu kita panjatkan atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat yang tidak kalah pentingnya, yang kadang-kadang suka lupa kita syukuri ya nikmat sehat ini. Bayang waktu pandemi kalau kita mau napas saja beli oksigen ngantri, udah ngantri mahal ya. Duit nggak ada, kudu beli oksigen. Sekarang kita bisa menghirup sepuasnya oksigen dari Allah gratis, masya Allah. Alhamdulillah, segala puji syukur ya, dan juga jangan lupa kita sampaikan juga sholawat salam kita untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau, bisa berkumpul di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Di mute aja Pak Aulia. Teman-teman, kita melanjutkan bab kita ke 48. Mbak Nenis bikin tapi belum datang, maaf ya. Simak aja. Bab nomor 48 di halaman 230, judulnya maksiat menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Gara-gara maksiat, nikmat yang sekarang ada itu bisa hilang. Juga nikmat yang sebenarnya terus-menerus kita dapetin itu juga bisa hilang. Itu gara-gara maksiat. Apa yang namanya maksiat? Maksiat itu dosa. Kadang-kadang kalau kita ngomong maksiat, pikiran kita cuma dosa zina ya. Padahal maksiat itu semuanya, termasuk melawan suami maksiat, bersuara lebih tinggi dari suami maksiat, bersuara lebih tinggi dari orang tua itu maksiat, sholat dimulur-mulurin itu juga maksiat. Jadi itu semua maksiat yang kita anggap dosa kecil atau remeh, ternyata itu maksiat. Ya. Nah, maksiat itu menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Di antara dampak maksiat adalah menghilangkan nikmat yang ada dan dia memutuskan nikmat yang berkesinambungan. Artinya nikmat itu harusnya dia terus-menerus kita dapetin, tapi gara-gara maksiat dia keputus. Gitu ya. Dia menghilangkan apa yang telah didapatkan dan memutuskan apa yang sudah tersambung. Sungguh tidak ada yang menjaga nikmat Allah semisal ketaatan kepadanya. Jadi kalau pengen tetap nikmat Allah itu kita dapetin, ya kita konsekuensinya itu tetap dengan memberikan ketaatan kepada Allah. Ya kayak orang kerja aja, kita sama manusia aja udah ketahuan ya. Selama kita pengen tetap digaji, kita harus tetap bekerja, kan begitu hukum alamnya ya. Nah ke Allah apalagi pengen terus dapat nikmat dari Allah, maka kita tetap koneksi sama Allah tuh jangan pernah rusak, jangan pernah keputus. Dengan apa? Dengan menjaga ketaatan kepadanya. Tidak ada pula yang menarik kembali apa yang hilang dari nikmat tersebut seperti halnya ketaatan. Apa yang ada di sisinya tidak dapat diraih melainkan dengan ketaatan. Jadi kalau kita pengen apa-apa yang ada di sisi Allah dengan taat. Contohnya apa yang ada di sisi Allah? Ya nikmat, ya rezeki, ya enggak? Penjagaan, perlindungan, rasa bahagia, kesembuhan, itu semua kan ada di sisi Allah. Kesembuhan dalilnya di mana? Di surat Al-Hasyr, di surat Al-Isra ayat 82. Bahwa Allah itu turunkan Quran agar bisa jadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Semua dalil itu ada. Pengen dapat tenang, ini buat orang anxiety ya. Buat orang anxiety ini misalnya galau, suka resah, cemas. Gimana caranya biar bisa tenang? Bukan pakai obat. Dengan memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Artinya di sini dengan berusaha memperbaiki, mengupgrade ya kualitas ibadahnya, gimana cara biar cuman ngejalanin kewajiban, dari cuman jalanin kewajiban menjadi lebih taat kepada Allah. Ya, jadi dengan jalur taat itulah semua bisa kita dapetin. Untuk segala sesuatu, Allah menjadikan sebab dan perusak. Sebab itu menarik, perusak menghilangkannya. Allah menjadikan ketaatan kepadanya sebagai sebab untuk menarik nikmatnya. Sementara perusak yang mencegahnya adalah maksiat. Maksiat itu apalagi maksiat? Ngeluh, nggak bersyukur, ya, nanya terus, ya Allah, kok doaku belum dikabulin, ya Allah, nih gimana sih, kan udah sholat, udah doa, aduh capek banget ya Allah. Itu manusiawi banget ya kita, itu saya. Tenang, saya nggak nyalin teman-teman, itu saya. Apabila Allah menginginkan agar nikmatnya terjaga dalam diri seorang hamba, ini keinginan Allah ya, maka dia akan memberinya ilham untuk menjaga ketaatan padanya dengan sarana nikmat tersebut. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, aku lagi malas sholat, aku lagi malas ngaji, aku lagi malas. Bukan dia yang malas,
tapi memang Allah nggak mau diketemuin sama dia. Serem ya. Ternyata bukan kita yang lagi malas ketemu Allah, tapi Allah emang nggak mau ketemu kita. Kan sedih kan? Tadinya mungkin seorang manusia bisa jumawa bilang, ah gue malas sholat, ah gue malas ngaji. Ternyata bukan dia yang malas, emang Allah nggak mau ketemu sama dia. Karena itu tadi, kalau Allah ingin agar hamba itu nikmatnya terjaga, Allah yang bikin ilham ke dalam hati dia untuk dia meraih lewat ketaatan kepada Allah. Jadi hamba itu tetap taat. Makanya kalau kita lagi taat, itu bukan karena kita, tapi karena Allah nolongin. Ya, jangan. Oke. Jika ingin menghilangkan nikmatnya, ini juga kehendak Allah ya. Sebaliknya kalau Allah pengen nikmat itu hilang dari seorang hamba, maka Allah akan menghinakan si hamba tadi. Nauzubillah. Hingga dia bermaksiat dengan nikmat tersebut. Dikasih nikmat dipakai maksiat. Dikasih sehat, suaranya merdu, ya dipakai buat cempreng-cempreng ke orang tua, dipakai buat melawan ke suami, dipakai buat marah-marah ke anak. Nauzubillah. Jadi benar kata ulama, kalau kamu pengen tahu gimana kedudukanmu di sisi Allah, tanya dirimu sendiri, bagaimana kedudukan Allah di hati kamu. Jadi tergantung kita juga kembali. Kalau kita ngerasa emang kita jauh, kayaknya nggak gemeter-gemeter, nggak tersentuh dengar azan, nggak tersentuh dengar orang ngaji, dan orang sholat juga biasa aja, kita juga sholat masih mengulur, ya berarti juga kita emang lagi jauh dari Allah, gitu. Karena kita di sini Allah nih nggak nomor satu di hati kita, nauzubillah ya. Sungguh mengherankan seorang hamba tahu akan perkara ini, baik dengan menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada dirinya atau pada orang lain, maupun dengan mendengar kabar orang-orang jauh yang telah dicabut nikmatnya dari mereka karena maksiat. Namun dia tetap saja melakukan maksiat kepada Allah. Sepertinya dia merasa bahwa dirinya terkecualikan dari keumuman ini. Seolah-olah perkara ini berlaku untuk seluruh manusia tapi tidak untuk dia. Kadang-kadang kita begitulah. Benar nggak, Bu? Dengar musibah di sono, musibah di sini. Ih, itu kan gempa, tsunami, katanya gara-gara di sana banyak maksiat. Cailah, kita kayak nggak punya dosa ngomongin ya. Gitu ya. Jadi kadang seakan-akan kita kayak dikecualikan dari hal tersebut. Padahal bisa aja kita juga lagi bermaksiat, cuman belum aja Allah mengazab. Nauzubillah. Semoga jangan sampai Allah mengazab kita udah keburu taubat insya Allah ya. Adakah kebodohan yang lebih dahsyat daripada ini? Udah tahu, udah lihat, udah denger, banyak banget buktinya, masih nggak sadar-sadar juga. Berarti ini lebih bodoh lagi, dahsyat ini bodohnya. Adakah kezoliman terhadap diri sendiri yang melebihi perkara tersebut? Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah yang maha tinggi, lagi maha besar. Ya, poin ini nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya, pas. Kita ke 49. Sekarang, gara-gara maksiat, oke, bentar. Kita kan udah tahu nih bahwa jika kita malas ibadah itu karena Allah yang nggak mau kita ketemu Allah. Nah, gimana menyikapi jika kita tahu bahwa ada seseorang yang dekat dengan kita terlihat sedang malas ibadah? Sudah coba diingetin buat sholat tapi nggak jalan juga. Berarti hidayah itu emang mahal. Kita manusia cuman punya kewajiban mengingatkan. Bukan kita yang narik-narik dia. Bukan kita yang bikin hidayah itu masuk ke dalam hati dia. Ya Bu ya, wal asri ayat terakhir. Wa tawasobil haqqi wa tawasobil sober. Kita berkewajiban saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Artinya, kalau nasihat kita itu sesuatu hal yang benar, maka kita juga harus pakai sabar. Ya, harus pakai sabar. Jangan pernah berpikiran, sampai kapan sih kamu aku bangunin sholat, sampai kapan sih kamu aku ingetin terus sholat, nggak apa-apa. Kita dikasih banyak pahala lewat ngingetin sholat. Gitu ya. Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya tetap dia ngebangunin anak mantunya buat sholat. Sholat subuh terutama ya, bangun, subuh gitu. Jadi kita pun nggak boleh bertanya, selama memang kelihatannya masih malas, kita ingetin terus. Kita ngambil pahala dari setiap ingatan kita kepada orang-orang terdekat kita. Urusan hidayah itu urusannya Allah. Kalau kita bilang, kan kita orang terdekat dia, gimana dong lah? Itu Siti Asia, Fir'aun, ya kan? Kurang dekat apa lagi dia sama Fir'aun. Tapi kan memang hidayah itu mahal, ya, karena sombongnya Fir'aun menghalangi hidayah Allah itu datang. Siapa lagi? Nabi Lut sama istrinya. Nabi Lut loh, segitu nabinya. Tapi istrinya sendiri berkhianat.
Nabi Nuh, pujian dari anaknya. Nabi Ibrahim juga berbeda dengan bapaknya. Jadi nggak usah sedih jika orang-orang terdekat kita menjadi ujian. Ya lihatlah para nabi, ujiannya juga dari orang-orang terdekat mereka. Itu ya Bu ya. Jadi ngingetin tetap itu kewajiban kita. Tapi masalah dia bergerak atau tidak itu urusan dia sama Allah. Oke? Kita masuk ke poin 49. Maksiat menjauhkan hamba dari malaikat. Jadi orang kalau bermaksiat, padahal di surat Ar-Ra'du, ya teman-teman, surat Ar-Ra'du ayat 11, siapa yang udah ketemu surat Ar-Ra'du ayat 11? Surat Ar-Ra'd ayat 11 di situ Allah menegaskan bahwa tiap saat itu manusia dikasih malaikat dua di kanan kiri, dua di depan dan belakang. Yang mereka berjaga secara bergantian. Berarti malaikat itu punya sip-sipan. Berarti kalau Pak punya sip-sipan, berarti kita 24 jam. Jauh sebelum Circle K ada 24 jam, kita udah duluan 24 jam dijagain malaikat. Ya. Satpam 24 jam jaga toko. Kita 24 jam dijaga sama malaikat. Ya kan? Kita duluan loh, istilah 24 jam, 24 hour, kita duluan. Ya, sebelum semua orang pakai istilah itu, kita udah duluan dijaga sama mereka 24 jam. Artinya, Allah tuh nggak melepas kita sendirian di muka bumi ini. Masya Allah, Allah tuh sayang sama kita ya. Kurang sayang apa lagi Allah coba. Quran dikasih buku panduan. Nabi dikasih sama dengan dakwahnya, dengan hadis-hadisnya buat panduan kita. Terus malaikat dikirim juga buat jagain kita siang malam. Kita malah musir para malaikat, kita cuekin Quran, kita nggak mau tahu sama hadis. Kalau kita kenapa-napa, salah siapa? Salah kita, kan gitu kan? Jadi udah dijagain kita sama Allah, dikirim malaikat. Coba siapa udah ketemu Ar-Ra'd ayat 11? Mbak Cynthia baca. Bismillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan Ya, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. iya benar. Ini kan kata-kata ulama biar manusia nggak jumawa, nggak merasa dia yang malas ketemu sama Allah, gitu loh. Seakan-akan kayak dia nggak butuh Allah. Memang kita yang butuh sama Allah, gitu ya. Kita kalau kata Mbak Una kan konsepnya memang memang Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh benar kita butuh Allah. Nah maksudnya kalau kita pakai kata-kata ini, ketika Allah menginginkan agar nikmatnya terjaga dalam diri seorang hamba, coba baca di paragraf pertama halaman 231. Maka dia akan memberinya ilham untuk menjaga ketaatan kepadanya dengan saran nikmat tersebut. Jika ingin menghilangkan nikmatnya, Allah akan menghinakan hamba tadi hingga dia bermaksiat dengan nikmat tersebut. Jadi tetap di kita ada pilihan, Mbak Una. Dan seperti dalam surat Asyam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi semua udah siapin dihamparin di depan kita sama Allah. Kalau kamu pilih taat, caranya begini. Nanti balasan ini, gitu ya. Kalau kamu pilihnya fujur atau jalan yang bukan takwa, nanti begini konsekuensinya bla 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 bla. Itu udah tahu. Dari kecil kita udah tahu ada surga dan neraka, gitu kan, ada pahala, ada dosa, ada hukuman, ada reward kayak gitu. Nah, kita udah tahu tapi kadang kita masih cuek. Siapa yang bikin kita begitu cuek juga? Ya karena maksiatnya kita menyulitkan kita untuk berbuat kebaikan. Karena tadi di sini di paragraf pertama, kalau Allah menghendaki kebaikan buat seorang hamba, Allah akan memudahkan dia dalam berbuat kebaikan. Itu. Kalau dalam kitab Adawa juga kan kita udah pernah bahas. Kadang-kadang ketika orang itu udah kebanyakan maksiat, bahkan anggota tubuhnya sendiri mengkhianati dia. Apa mengkhianatinya maksudnya? Dia pengen taat susah banget. Pengen banget bangun malam. Kayaknya begitu udah bangun malam, mata lihat jam 2:30, udah pas banget kan. Tapi kok kayaknya ngantuk banget, kok kayak badan capek banget ya, aduh nggak jadi deh, ntar aja dulu tunggu setengah jam lagi, tapi nggak bangun. Itu loh. Jadi ada ulah kita sendiri yang bikin kita itu tidak mau mendekat kepada Allah. Nah, itu tadi, kalau kita lihat di sini, ya di paragraf pertama, ada istilah di sini, ada isyaratnya bahwa Allah emang lagi ngelepas kita gitu. Karena apa ngelepas kita ya? Karena tadi kan Allah ngejaga kita nih dengan sholat.
Ya, Allah ngejaga kita dengan sholat, Allah kirimin kita malaikat buat ngejaga. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang mengusir para malaikat itu. Kapan kita mengusir para malaikat? Ketika kita berbuat maksiat. Ya, ketika kita berbuat maksiat, kita kotor, ya, terus kita penuh dengan negatif hati kita, malaikat nggak mau dekat kita. Malaikat pergi, setanlah yang dekat gitu. Jadi semua kembali kepada kita juga. Ya, tapi benar memang konsepnya Allah nggak butuh kita, kita yang butuh sama Allah. Sekarang kalau kita sudah tahu seperti ini, kan kadang manusia gitu ya Mbak, sunatullah manusia tuh udah tahu, tapi masih kalah sama males, nauzubillah. Makanya kita ada doanya, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Untuk bisa ibadah itu kita minta tolong sama Allah. Allahumma a'ini, ya Allah tolonglah aku ala zikrika untuk bisa terus mengingatmu, wa syukrika dan terus bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi kalau kita sekarang lagi taat nih, insya Allah, misalnya amin, masya Allah ya, misal lagi kita bisa bisa sholat yang benar tepat waktu, kita bisa tetap ngaji, kita bisa nahan emosi, kayaknya pokoknya kita insya Allah merasa lagi bisa nih di jalan kebaikan, rasanya hati bahagia kan. Nah kita terus minta sama Allah, ya Allah tetaplah jagalah perasaan ini, jagalah semangat ini, tolong aku untuk terus bisa taat kepadamu. Minta tolongnya sama Allah. Karena apa? La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya dan upaya atau kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Semua dengan pertolongan Allah juga. Sekarang dari Mbak Aulia Bandung, kalau nggak berani ngingetin orang tua yang akidahnya menyimpang, gimana Sebetulnya sudah disetel kajian tentang akidah yang menyimpang, tapi tidak tergerak gimana? Gak apa-apa, ingetin terus. Kan masalah tertutup hatinya itu urusan Allah. Wilayah kita hanya wilayah mengingatkan. Wilayah dia dapat hidayah atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Itu ya. Jadi terus sambil tetap doain, ya Allah berikanlah orang tuaku hidayahmu. Lembutkan hatinya. Kalau lagi sedekah, boleh sedekah atas nama orang tua. Jadi kita lakukan berbagai cara, bukan cuma ngingetin saja. Mungkin bisa dengan cara juga kalau kata Ustadz Maududi ya, tunjukin kalau kita udah ngaji itu, akhlak kita ya berubah. Jangan malah kita tetap kasar misalnya, atau tetap galak sama orang tua. Ada perubahan yang kita bisa lihatkan pada orang tua kita. Kalau kata Ustadz misalnya gini, misalnya udah kerja nih, saya untuk anak yang udah kerja, misalnya tiap bulan dia biasa setor ke orang tuanya 500.000 misal. Setelah dia udah ngaji, dia harus tunjukin bahwa dia lebih baik lagi dari kemarin. Jadi dia bisa naikin setorannya 1 juta misalnya kasih ke orang tua. Tuh ya. Misalnya biasa dia ngunjungin orang tuanya sebulan sekali. Dia rubah, dia ngunjungin orang tuanya seminggu sekali. Misalnya dia biasa salaman orang tua biasa aja, mungkin nggak pakai cium tangan atau mungkin cium tangan. Nanti tambah lagi kalau dia udah ngaji, tunjukin pakai peluk. Ibu maafin aku ya, bapak maafin aku ya, ridho ya, aku mau berangkat kerja doain kayak gitu. Jadi tunjukin akhlaknya lebih baik setelah ngaji. Biasanya seperti itu lebih ngena. Kalau kata Nabi kasih keteladanan, ya sambil kasih ingetan, sambil kasih keteladanan. Insya Allah, kalau dia udah terpesona dengan perubahan akhlak kita, insya Allah lebih gampang masukin segala ingatan-ingatan yang bisa bawa dia kepada jalan yang benar. Itu yang Mbak Aulia ya. Jadi lebih dibaikin lagi ke orang tua. Oke, sekarang ini malaikat. Di antara dampak maksiat adalah menjauhkan hamba Allah dari penolongnya, yaitu malaikat yang diperintahkan untuk membantu urusannya. Itu tadi, ya malaikat yang Allah kirimin buat kanan dan kiri, sama depan dan belakang. Ini, Masya Allah, di Al-Hasyr, di Ar-Ra'd ayat 11 ini jawaban buat surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Coba dibuka. Ini Allah ini banget loh, Allah kasih pasangannya banget ya. Coba Al-A'raf ayat 16 dan 17. Apa yang udah ketemu baca boleh? Yang udah ketemu tunjuk tangan. Mbak Santi ketemu Al-A'raf 16 17. Belum dibuka speakernya. Yang iblis menjawab ini ya Ustazah. Iya, coba. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian yang 17, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
Tuh, Allah itu nggak ngelepas kita sendirian tanpa penolong di dunia ini. Ya kan, selain Allah memang menjaga, ngawasin, mengatur urusan kita, ya kadang menolong kita dengan doa-doa kita, tapi Allah juga kirim kita tuh penjaga-penjaga. Nah, ketika kita dalam kondisi marah, nggak mungkin malaikat dekat kita, malaikat pergi. Yang datang siapa? Setan. Ya kan, buat ngapain? Buat ngomporin lagi. Biar kita marahnya tambah-tambah berasa marah. Makanya kalau ulama bilang, emosi itu awalnya gila, akhirnya penyesalan. Orang kalau emosi udah kebablasan kayak orang gila kan, nggak tahu malu. Teriak-teriak depan umum kan gitu kan misalnya. Ya, jadi masalahnya sekarang pengennya tetap malaikat yang jaga kita atau berganti sama setan. Nauzubillah. Nah, kita tidur pun dijaga sama malaikat. Itu hadisnya ada. Seseorang yang berwudu dulu sebelum dia tidur, ya makanya kalau ditanya kenapa sih harus wudu dulu sebelum tidur? Oh, Masya Allah. Itu manfaatnya dahsyat. Orang yang wudu sebelum tidur, ketika dia tidur, malaikat akan berjaga di kanan kiri dia. Kalau dia berbalik, jadi setiap dia bergerak dalam tidurnya, sekali gerakan, malaikat yang di sebelahnya bilang, ya Allah ampuni dia. Pas dia balik lagi, yang di sini malaikat bilang, ya Allah sayangi dia. Balik lagi, malaikat bilang lagi, ya Allah ampuni dia. Balik lagi, ya Allah sayangi dia. Terus saja begitu. Apalagi kalau tidurnya nggak bisa diem. Tadi di tempat tidur, bangun-bangun udah di deket pintu gitu kan. Gocan. Ya, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Udah berapa kali dapat doa dari malaikat tuh. Ampuni dia, sayangi dia, ampuni dia, sayangi dia. Masya Allah. Ya, nah itu Masya Allah. Jadi Allah juga kasih malaikat yang bergiliran, bergantian menjaga kita. Buat apa itu tadi? Sebenarnya biar kita itu terus terjaga. Jangan sampai kita kena bisikan setan. Ya, selanjutnya maksiat mendekatkan hamba tadi kepada musuhnya. Nah, gara-gara dia maksiat, makanya dia lebih dekat sama musuh. Makhluk yang paling banyak menipunya, yang paling membahayakannya itu siapa? Setan. Sungguh, seandainya seseorang melakukan maksiat kepada Allah, maka malaikat akan menjauhi dia. Nah, kan, sebesar nilai dari maksiat tersebut. Makin gede maksiatnya, makin jauh malaikat dari dia. Karena Allah kirim buat jagain dia gitu loh. Ya, jadi tadi kalau ibaratnya kita ibadah, memang bukan Allah butuh, kita yang butuh. Kenapa? Biar malaikat tadi jangan jauh-jauh dari kita. Biar kita tetap dalam penjagaan Allah. Kemudian bahkan dengan satu kedustaan saja malaikat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Jadi kalau orang suka bohong, apalagi tuh malaikat makin jauh banget dari dia. Satu kali berdusta aja malaikat menjauh sejauh-jauhnya. Nauzubillah ya, makanya dibilang Ra'su zanba al-kazbu. Kepalanya dosa itu adalah bohong. Orang kadang-kadang meremehkan bohong ya. Padahal itu dibilang kepalanya dosa. Kenapa Mbak dibilang kepalanya dosa? Bohong itu. Karena orang kalau udah telanjur berdusta sekali, dia akan merangkai kedustaan-kedustaan lainnya. Misalnya nih, ibu, ibu mau pergi nonton, bilangnya mau ngaji. Pak, aku pamit ya mau ngaji. Di mana? Di Bintaro. Padahal dia mau nonton di Kelapa Gading misalnya kan. Kebohongan pertama bilangnya apa? Ngaji. Ditanya lagi mas suami, di mana ngaji? Bintaro. Bohong kedua kan? Emang masih apa ngajinya? Sama Umsai. 3 bohongnya. Udah pergi misalkan, udah. Pas pulang, tadi gimana pengajiannya? Oh, rame. Emang tadi bahas tentang apa? Oh, bahasnya ini. Bohong lagi keempat kan? Terus yang hadir berapa orang? Yang ada segini, bohong lagi. Bohong tuh berlanjut. Benar nggak? Ya. Jadi bohong itu dibilang Ra'su zanba al-kazbu. Kepalanya dosa itu adalah kebohongan. Nah, kemudian di dalam sebagian asar, kalau dibilang asar di sini berarti perkataan sahabat atau perkataan ulama, ya asar. Kalau Nabi yang ngomong itu hadis. Kalau asar itu antara sahabat atau para ulama. Disebutkan, andaikan seorang hamba berdusta, niscaya malaikat akan menjauhinya sejauh 1 mil, disebabkan baunya yang busuk. Jadi bohong itu kecium sama mereka sebagai bau busuk. Ya. Jika ini hasil dari satu kedustaan, maka bagaimana jauhnya malaikat untuk perkara yang lebih besar dan lebih buruk lagi daripadanya. Untuk satu bohong aja, malaikat udah jauhnya sejauh 1 mil. Gimana dia maksiatnya yang lain, nauzubillah. Sebagian salaf berkata, jika seorang laki-laki melakukan homoseks, maka bergetarlah bumi kepada Allah dan para malaikat lari kepada roh mereka. Jadi yang berbuat homoseks manusia, yang lagi enak-enak dia, bumi justru ketakutan. Malaikat lari pontang-panting.
benar-benar kabur sejauh-jauhnya menuju rohnya mereka. Karena apa? Karena takut sama Allah. Para malaikat itu mengadu kepadanya tentang kedahsyatan perkara yang mereka lihat. Nauzubillah ya. Sekarang apa yang kita lihat nih? Sekarang yang kita lihat apa? Para gay ya, para pelaku homo udah berani tampil depan kita kan. Kadang-kadang di real TikTok atau IG mungkin ada yang pernah ngeliat, itu udah berani mereka. Padahal kalau dengan keberadaan mereka bumi saja bergetar dan malaikat lari kepada roh mereka. Sebagian berkata, kenapa? Iya, followernya juga pada banyak. Subhanallah. Iya, nauzubillah ya. Nauzubillah, dibikin biasa kan, ala bisa karena biasa. Kita biasa karena kita udah biasa ngelihat jadi biasa jadinya gitu. Nauzubillah. Sebagian berkata, jika seorang hamba memasuki pagi hari, maka malaikat dan setan segera menghampirinya. Jadi yang menghampiri di dua. Apabila dia berzikir, bertahmid, dan bertahlil kepada Allah, maka malaikat pun mengusir setan dan menjaga si manusia tadi. Tapi kalau dia membuka harinya dengan selain itu, maka pergilah malaikat dan berkuasalah setan. Makanya kalau kata kebanyakan motivator apa? Kalau pagi hari itu sampai jam 10 tuh jangan pernah ngisi dengan hal-hal yang negatif, misalnya kan. Jangan marah-marah, atau juga jangan lihat yang gak enak-gak enak. Karena kalau udah pagi dimulai dengan positif, kesannya akan positif. Sebenarnya sih kalau kita lewat cara Islam, ini benar. Ya, buka pagi hari dengan zikir, tasbih, tahlil, tahmid, Masya Allah. Jadi yang jaga kita malaikat. Insya Allah ke depannya kita lebih tertata langkah kita karena dijagain. Gitu ya. Kemudian malaikat selalu mendekati hamba hingga hukum, kemenangan, dan ketaatan menjadi miliknya. Para malaikat memeliharanya di dalam hidupnya, pada saat kematiannya, dan saat dia dibangkitkan, Masya Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikannya kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi kalau kita udah bilang Rabb kita adalah Allah, udah nggak usah takut. Ya makanya yang dibilang yang sering kita dengar innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Terus Allah ngejaga kita, Allah tuh nggak pernah tidur. Itu pun kita suka baca ya di ayat kursi. Allah nggak pernah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak pernah sinah. Sinah itu terkantuk-kantuk gitu loh. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk-ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Allah enggak. Jadi Allah tuh maha waspada, nggak pernah lengah. Artinya kejelekan kita kah atau kebaikan kita segede pasir pun akan kelihatan sama Allah. Jika seseorang dijaga oleh malaikat, berarti dia telah dipelihara oleh makhluk yang paling bermanfaat, berbakti, dan suka memberikan nasihat. Jadi kadang-kadang mungkin kayak teman-teman pernah ngerasain ya, misalnya di hati itu kayak ada perasaan nyesel, pengen minta maaf, nggak enak, kasihan banget, lagian aku juga salah, kayak gitu. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Ya karena itu malaikat lagi bisikin, lagi nasihatin kita. Udah, kamu gak usah emosi, udah maafin aja, bla 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 gitu. Ayo, yang suka marah sama anak misalnya. Habis marah, terus anaknya tidur, lihat mukanya nyesel banget rasanya, enggak, Pi? Gimana, Pi, rasanya kalau ngeliat anak, Pi? Ya, ya nyesel kalau marah-marah. Itu bisa kita bilang malaikat lagi nasihatin. Jangan marah-marah lagi, kasihan tuh anaknya, bla 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 bla, kayak gitu. Jadi yang bikin kita suka nyesel, ingat dosa, itu insya Allah juga perantara bisikan dari malaikat tadi, yang dikatakan di sini ya. Dia suka berbakti, memberikan nasihat. Malaikat tersebut meneguhkannya, mengajarkan ilmu kepadanya dan menguatkan hatinya. Kadang-kadang mungkin berasa ya, habis doa lagi susah, habis nangis-nangis, tuh berasa tenang banget. Kalau udah tenang, rasanya hati udah mantep. Udahlah terserah Allah aja kayak gitu. Nah itu insya Allah. Karena apa? Karena kita mungkin taubat itu kan kembali kepada Allah ya. Kita mendekat kepada Allah dengan melakukan ketaatan, maka Allah utus malaikat buat neguhin hati kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum
Fasabbitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Jadi Allah tuh minta sama malaikat buat kuatin dia, kuatin. Teguhkan hatinya gitu. Jadi bukan karena diri sendiri ya, bukan yang terima kasih wahai diri, kamu udah seteguh ini, kamu sudah setegar ini, kamu sudah sekuat. Bukan. Orang beriman itu yang meneguhkan dia adalah Allah dengan perantara para malaikat. Kita dinasihatin, dipupukin kayak gitu, dihibur, ya. Nah, kemudian malaikat tersebut berkata juga pada saat kematiannya, janganlah takut dan bersedih, bergembiralah kamu dengan perkara yang menyenangkanmu. Nah, Anda pernah lihat di FB deh, Mbak Una pernah lihat nggak, Mbak Una? Ada penelitian kepada orang yang lagi sakaratul maut, itu dipantau kerja otaknya. Kalau nggak salah di detik ke-600 gitu, ada kan jantung posisi udah mati nih, udah nggak berdetak. Tapi otak tuh kayak masih ada diemnya, tapi ada jeda sedikit, sekitar beberapa ratus detik gitu. Itu selalu begitu diuji ke orang-orang yang sakaratul maut. Jadi kayak sudah meninggal, sudah hampir mau meninggal, tapi kayak ada uh, apa kerja listrik itu di otaknya si yang sakaratul maut ini. Nah ini diteliti, diselidikin, ternyata ini di surat Fusilat 30:31 ini. Jadi kalau orang beriman ketika dia sakaratul maut, sebenarnya yang terbetik terakhir dalam hatinya adalah orang-orang yang dia sayangin. Jadi kayak ada perasaan sedih atau berat meninggalkan, ada kayak gitu. Namanya manusia ya. Ya anakku gimana masih kecil, aduh gimana nih, kayak gitu ya. Nah ketika dia lagi sedih, memikirkan orang yang dia sayangin, malaikat tuh menghibur dia. Apa kata malaikat? Janganlah takut dan bersedih. Bergembiralah dengan perkara yang menyenangkanmu. Dilihatin tepatnya entar di surga. Makanya kalau orang beriman ketika dia udah benar-benar nutup mata, biasanya tuh kondisi wajahnya tersenyum. Tenang banget. Nah, kalau orang yang kafir, nauzubillah, itu biasanya kayak kondisinya mungkin teman pernah lihat ada yang wajah kayak ketakutan, kayak mengernyit nahan sakit kayak gitu. Kenapa? Terakhir, detik terakhir nyawanya lepas dari badannya, ruhnya lepas dari badannya, itu yang dia lihat tempatnya dia ntar di neraka. Itu ya, Masya Subhanallah. Nah kemudian, nah ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ustazah, bulan lalu saya ikut kajian rukyah dengan Ustadz Mai, Ustadz Nurudin ya, Al-Indonesi. Beliau mengatakan bahwa kesedihan adalah bentuk protes, kekufuran jiwa seseorang kepada Tuhannya. Lalu apakah sebagai manusia kita tidak boleh bersedih? Bagaimana dengan Nabi Yakub yang sedih dan menangis bertahun-tahun? Bagaimanakah bentuk rasa sedih yang dibolehkan? Pertanyaan bagus ya. Saya ingat kisah ketika Nabi SAW kehilangan anak laki-lakinya itu yang namanya Ibrahim dari istrinya bernama Maria Al-Qibtiyah. Kalau nggak salah sekitar usia 8 tahunan lah tuh anak meninggalnya. Nah Nabi SAW air matanya nggak berhenti ngalir terus. Walaupun ini nggak bersuara, ini ngalir terus. Sampai salah seorang sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Jadi pertanyaan yang bentuk kayak heran, maksudnya kok nangis Rasulullah gitu loh. Tapi kan Rasulullah kan basyar, sama seperti manusia di surat Al-Kahfi 110. Rasulullah sudah menegaskan bahwa ana basyarum mislukum, aku manusia biasa sama seperti kalian. Artinya basyar itu manusia yang bisa ngerasain. Ya, Mbak Ninis boleh dicatat Al-Kahfi ayat 110. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada kaumnya bahwa dia juga manusia sama seperti mereka. Punya cinta, punya sayang, ya, punya nafsu, ya, bisa mesra ke istrinya, bisa juga marah ke istrinya kayak gitu. Nah, di sini Rasulullah tuh bilang, sesungguhnya mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Tapi lisan tidaklah kami mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Jadi kalau Mbak Mary nanya bentuk rasa sedih yang mana yang dibolehkan, rasa sedih yang tidak mengeluarkan kata-kata ya Allah kok, ya Allah kenapa, ya Allah sampai kapan, jangan bertanya kayak gitu. Ya, jadi ya kecuali nangis sambil ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho, aku ikhlas ya Allah gitu loh. Ya, jadi begitu ya Mbak Mer, kalau kita dengar kisah Nabi tadi, sedih itu boleh, nangis monggo, mau ngejer boleh, boleh.
Tapi ini mulut kita jaga. Jangan sampai ngucapin yang kira-kira Allah nggak ridho. Ya Allah, sampai kapan sih? Ya Allah, udah berapa lama sih sakit-sakit mulu? Udah sakit satu, udah tambah sakit lagi misalnya. Ya Mbak Mir ya sayang ya. Jadi boleh mau nangis silahkan, mau sampai tisu habis berapa kotak silahkan. Tapi yang penting mulut kita diem. Takut jangan sampai kita ngucapin ya Allah nggak ridho gitu aja. Atau mungkin kita sambil istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah maaf, ya Allah maaf, aku nggak kuat. Gitu aja bilang ya Allah maaf nih rasanya kok berat banget ya Allah ya. Nggak apa-apa. Jadi kita lagi ngasih perasaan kita ke Allah. Bukan lagi mempertanyakan, kok ya Allah kenapa? Yang penting jangan itu yang kita ucapin ya. Insya Allah. Insya jelas ya Mbak Mer ya. Pertanyaan Mbak Empi, kalau Al-Quran sebagai pedoman hidup ketika sedang gelisah, galau, down, dan saat proses membaca Quran atau minta petunjuk Allah, lalu buka Quran, pas banget, pas baca artinya seperti Allah bimbing jawabannya. Apakah itu petunjuk Allah atau hanya kebetulan? Insya Allah itu atas petunjuk Allah. Kan Allah kirim malaikat untuk jaga kita. Nah, tapi jangan dibiasakan lagi ngapa-ngapain, buka Quran dan sengaja seret, asal buka jebret, mau nyari petunjuk nih, seret. Jangan. Takutnya nanti jadi kayak kebiasaan. Itu juga nggak boleh. Tapi kalau kita lagi sedih, pengen baca surat apa aja, kita langsung buka, seret kita ngaji, ternyata kok artinya begini. Nah, itu baru ya. Bedain ya, Pi. Kan kadang ada orang kayak gitu, Pi. Memang ada beberapa teman saya yang kayak gitu. Jadi dia sengaja banget saya lagi bingung saya harus ngapain. Saya buka Quran pokoknya sengaja menghalaman asal buka jebret, dia sengaja nyari petunjuk. Emang kita nabi, gitu ya. Mendingan niatnya Bismillah mau baca Quran gitu aja udah. Nah, apalagi kalau kita punya tilawah yang rutin, yang udah kita tandain, lanjutin aja ngaji. Karena kan Quran itu mukjizat. Jadi seluruh surat yang ada dalam Quran itu mukjizat. Jadi bukan ayat-ayat tertentu, bukan surat-surat tertentu kayak gitu ya. Kalau orang terlalu mengkultuskan satu surat saja, takutnya nanti jadi buhul juga. Bisa nggak surat jadi buhul? Bisa. Ada orang tiap hari baca Ar-Rahman, setiap hari selama bertahun-tahun. Ketika di ruqyah, dia reaksi pas kita baca Ar-Rahman. Padahal dia baca biasa di rumah Ar-Rahman. Kenapa? Itu tadi karena dia nggak pernah baca surat yang lain. Dia hanya senang surat Ar-Rahman. Nah, takutnya kan niat juga jadi salah ya, namanya setan itu kan gampang banget menyusup ya. Karena niat dia katanya biar suami sayang, biar orang pokoknya ketika dia di kerjaan juga bosnya sayang kayak gitu. Nah kan jadi kita kalau kata Imam Qayyim al-Jauziyah, kita kelihatannya beramal dengan amalan akhirat tapi intensitas kita tuh dunia. Nah, ketika niat udah salah, maka efeknya salah. Gitu ya. Semua Quran tuh suratnya baca semua. Misalnya paling lancar baca juz 30 juga baca aja nggak apa-apa. Ya kalau baca surat lain mungkin masih terbata-bata, pengen banget biar lancar, baca dari juz 30 silakan. Oke. Jelas ya, Pi ya? Itu kalau sengaja begitu baru cocok logi namanya. Kalau dibiasakan seperti itu ya, main buka kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kan kita nangis nih. Terus kita bilang kayak tadi, bilang ya Allah, aku ridho, aku ikhlas. Tapi seringkali sebenarnya belum sampai di titik ridho atau ikhlas yang sebenarnya. Baru diberi aja, ya nggak apa-apa. Kita kan sedang berusaha buat ikhlas, buat ridho. Karena ridho dan ikhlas itu memang harus kita paksain. Ya, harus dibiasain. Kata Umar bin Khattab, ikhlas itu dekatnya sama keterpaksaan. Jadi yang namanya ikhlas itu harus dengan latihan berkali-kali. Misalnya kayak kita pakai jilbab. Ya terutama yang pakai jilbab dari SMP misalnya. Apakah kita ketika pakai jilbab langsung ikhlas? Mungkin belum, karena kan peraturan pesantren. Kadang-kadang anak pesantren ada yang pulang ke rumah ketika liburan dia nggak mau pakai jilbab. Ada yang gitu kan? Boleh nggak pinjamkan aku? Karena ampau dari mama udah penuh. Boleh. Apa namanya tadi? Kan lupa kan. Apa mana Mbak Ibu? Ikhlas. Oh iya. Tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu harus kita paksain. Emang harus kita, kalau bahasanya kita tarbiyah hati kita didik dia. Biar lama-lama dia bisa ikhlas beneran. Biar lama-lama dia bisa jadi ridho beneran. Karena kita emang manusia biasa, kita jauh banget dari zamannya Nabi SAW. Kita nggak bisa nanya langsung sama beliau, kita nggak bisa nanya langsung sama sahabat. Ya, kita tertatih-tatih lah memahami kasih sayang Allah lewat Quran, memahami bagaimana akhlak Nabi kita lewat hadis-hadis. Dan itu pun baru dikit yang kita tahu.
Jadi itu tadi emang susah banget jatuh bangun kita buat ikhlas sama ridho, tapi kita berusaha. Walaupun baru di bibir saja. Gitu ya, Ibu ya. Makanya kan kita terus-menerus itu istighfar. Namanya hati, kolaba, kolbun. Kolaba itu sendiri artinya yang terbolak-balik. Jadi hati kita emang gampang terbolak-balik. Ntar ada kali kita merasa ikhlas beneran, nggak ada sedetik, jebret berubah lagi kayak gitu. Ya. Jadi memang harus terus kita latih. Bahasanya kita perang terus sama nafsu, sama setan, perang terus sampai kapan? Sampai kiamat. Oke. Kalau mencoba ikhlas dengan ya udah nggak peduli aja lah, biar kitanya nggak berharap, boleh banget, boleh. Apalagi berharap yang ada di tangan makhluk, nauzubillah. Jadi kan kata Imam Syafi'i, ketika kita menjatuhkan harapan kepada makhluk, ketika itu pula biasanya Allah turunkan pedihnya rasa kekecewaan. Nah, menurut Mbak Gina, bener nggak tuh? Ketika kita berharap, biasanya datangnya kecewa. Benar nggak, Mbak Santi? Betul. Nah, betul kan? Jadi ya udah serah dah gitu ya. Emang mungkin belum rezeki. Ibu guru, mungkin guru. Terserah Allah dah gitu ya. Ya, terserah Allah aja dah, kapan waktunya Allah yang tahu kan gitu ya. Nah, sekarang tidak ada satupun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibanding kebersamaannya dengan malaikat. Karena dia adalah penolongnya ketika terjaga, ketika tertidur, ketika hidup, ketika mati, dan ketika berada dalam kuburan. Tuh, malaikat itu gak pernah ninggalin kita. Pasangan kita, sebucin-bucinnya dia sama kita, tetap aja ketika kita tidur, dia juga nggak selalu meluk kita gitu kan. Apalagi ketika kita mati, dia kan nggak ikut juga ke kuburan, nggak ikut juga minta ditanam, saking cintanya nggak ada, paling nangis-nangis doang gitu ya. Tapi dikubur bareng nggak mau gitu kan. Tapi malaikat dari mulai kita sejak lahir, ya apapun aktivitas kita dia ikut, saat kita tidur dia temenin, saat kita mati juga dia ikut nemenin, Masya Allah. Malaikat itu menghiburnya dalam kehampaan, menemaninya dalam kesendirian, berbicara kepadanya dalam kesunyian, memerangi musuhnya, membelanya, menolongnya, menjanjikan dan menggembirakannya dengan kebaikan, serta mendorongnya untuk membenarkan kebenaran. Hal ini seperti disebutkan dalam asar yang diriwayatkan secara marfu dan mauquf, sesungguhnya dalam hati anak Adam terdapat bisikan dari malaikat dan bisikan dari setan. Bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan membenarkan janji Allah, sedangkan bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Boleh dibuka Al-Baqarah 268 coba. Ya, kita biar menegaskan asar dari siapa ini ya? 271. Ini hadisnya dari Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Ilal Ibni Abi Hatim. Riwayat sahih, ini hadisnya sahih banget. Sekarang kita sandingkan dengan Al-Baqarah 268. Siapa yang udah ketemu baca boleh. Baca ya Om. Ya. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Jelas kan? Ayat itu memperkuat hadis ini. Hadis ini udah sahih, udah kuat derajatnya. Tambah lagi sama ayat. Berarti jelas, kalau bisikan setan nggak ada yang baik. Di An-Nas dibilang, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan. Jadi kalau bisik dia nggak pernah bagus. Dibikin takut miskin lah. Untuk yang mau bersedekah, misalnya mau bersedekah nih, jangan banyak-banyak, kan kamu juga punya keperluan, ntar kalau kamu kekurangan gimana? Emang kamu mau ntar kalau kamu kekurangan, betul kamu dibantuin sama dia, misal. Itu bisikan setan tuh ya. Mau minta maaf, dibisikin lagi. Ngapain lo minta maaf duluan? Gengsi tahu di mana harga diri lo, bla 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 bla. Jadi kalau udah kayak gitu bisikannya setan. Sekarang kita merasa kita dibelain, dibilang mana harga diri kamu? Kamu harusnya kan dihormatin dong, dihargain dong, bla 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 bla. Tapi itu setan. Ya, syarun, bisikan itu jahat. Nah, tadi di Al-Baqarah dijelaskan kalau setan bisik-bisik pasti tentang takut kemiskinan dan kekurangan. Padahal Allah lewat malaikatnya bisik-bisik ke kita tentang kegembiraan.
membenarkan janji Allah, kemudian hal-hal yang baik-baik lah, gitu ya. Wa basyirus sabirin. Pokoknya Allah tuh akan punya berita gembira buat orang yang sabar. Udah tenang aja. Pasti kita sering merasa kayak gitu. Antara kita mau marah atau mau tidak, kadang ada bisikan di sini. Jangan marah. Satu lagi, marah aja. Jangan marah. Tapi gimana kalau gue marah? Ntar begini, begini, gini. Itu biasanya nasihat dari malaikat itu. Ya, akhirnya marah enggak. Ah, udah ngantuk, tidur aja. Gitu ya. Sekarang kita ke halaman selanjutnya 234. Jika kedekatan malaikat dengan seorang hamba bertambah, maka malaikat itu akan berbicara melalui lisannya. Tuh, Masya Allah. Kalau makin dekat si hamba dengan malaikat, maka nanti malaikat itu yang jadi lisan dia buat dia berbicara. Melontarkan kepada lisannya perkataan yang benar. Jika malaikat itu menjauh dan setan yang mendekat, maka setan pun akan berbicara melalui lisannya dan melontarkan kepada kedustaan serta keburukan. Dengan demikian diperlihatkan kepada seseorang bahwa malaikat berbicara melalui lisannya, begitu pula yang lain, yaitu setan berbicara juga melalui lisannya. Dengan cara apa kita biar bisa malaikat itu ngomong melalui lisan kita? Coba, Mbak Santi, dengan cara apa nih? Kan kalau seorang hamba makin tambah dekat sama malaikat, maka nanti malaikat yang berbicara lewat lisan dia. Jadi kalau ngomong tuh nggak pernah bohong, jujur, amanah, pokoknya enak lah perkataannya. Kadang-kadang kita berasanya kalau seorang orang yang ulama yang soleh ya, kalau ngomong aja kita udah kayaknya segen banget, kayak mau nangis. Benar nggak teman-teman? Kalau ngeliat orang soleh tuh, misalnya kita ketemu syekh siapa, pasti kan rasanya gimana gitu. Nah itu bisa jadi dia udah berbicara dengan lisannya diatur sama malaikat kayak gitu. Dengan cara apa? Biar malaikat berbicara dengan lisan kita. Ayo Mbak Una, kita udah kita bahas di kelas kita nih. Mbak Una, Mbak Nung, siapa mau jawab? Ibu, Cynthia, kenapa pada diam? Ibu, gimana caranya biar malaikat berbicara dengan lisan kita? Caranya dengan memperdekat hubungan kita dengan malaikat. Nah, caranya biar bikin dekat gimana? Sholat. Iya. Kurang spesifik. Sholat boleh. Setelah apa lagi? Mbak Cynthia. Baca doa itu ya Ustaz. Yang tadi Takwa. Takwa. Iya, taat ya dengan menjalin ketaatan kepada Allah. Artinya ada semua ibadah, Bu. Ya sholat wajib iya, apalagi pakai sholat tahajud iya, kan gitu kan. Makanya kan Allah bilang kalau dia udah berusaha kelihatan mendekat kepadaku, maka nanti aku akan menjadi lisannya untuk dia berbicara, aku menjadi matanya untuk dia melihat, aku menjadi telinga untuk dia mendengar. Jadi Allah bimbing banget kita, Masya Allah. Berarti benar ya kalau kita merasa jauh dari Allah ya karena kitanya menjauh gitu ya. Karena emang taat itu capek, bener nggak? Setuju nggak? Siapa yang setuju taat untuk jadi taat itu capek loh. Iya. Ya. Capek banget loh. Bangun malam, orang masih tidur, jam 3, terus zikir, terus doa, terus sebelum subuh udah standby, terus setelah subuh tunggu misalnya sebentar baru beraktivitas sedikit udah masuk waktu duha. Capek gak taat itu? Capek. Ya, tapi itu namanya sabar. Kalau orang bilang sabar itu, definisi sabar bukan cuman ketika kita menghadapi ujian. Sabar itu 3, nih untuk yang baru datang ya, sabar itu 3. Pertama, sabar menjalani ketaatan. Karena memang menjalani ketaatan itu susah. Susah, capek, lelah. Kedua, sabar menjauhi yang Allah larang. Kadang-kadang kita suka ya maksud juga capek. Emang. Tapi kadang-kadang itu tadi ya udah kebanyakan baru ngerasa capek. Kalau baru sedikit-sedikit masih penasaran. Ya Mbak Ninis ya, sabar itu 3. 1, sabar menjalani ketaatan. 2, sabar menjauhi yang Allah larang. 3, sabar menjalani ujian. Artinya sabar itu kalau nggak ada yang 2 ini belum sabar namanya. Ada orang sabar aja menghadapi ujian hidupnya, tapi dia nggak taat sama Allah, ya dia belum sabar namanya. Gitu. Ada nggak? Ada kan ya orang kelihatannya sabar banget, tapi ternyata dia nggak sholat. Ya kan, sabar banget, tapi dia ternyata masih minum-minum misalnya. Dia bukan sabar namanya itu, karena masih cari solusi yang Allah larang.
Oke. Saya juga capek. Mbak Una ada aja. Memang bener sih. Ya. Di dalam hadis disebutkan inna sakinata tamtiku ala lisani Umar. Sesungguhnya ketenangan itu berbicara melalui lisan Umar. Masya Allah. Radhiyallahu anhu ya. Ini Umar sahabat Nabi yang dijuluki Al-Furqan, pembeda. Ya. Jika salah seorang dari mereka mendengar kalimat yang baik dari orang yang soleh, dia berkata, tidak ada yang melontarkan kalimat itu melalui lisanmu, melainkan malaikat. Tapi saat mendengar kalimat yang buruk, dia berkata, tidak ada yang melontarkan kalimat itu melalui lisanmu, melainkan setan. Jadi kalau orang marah-marah, ngomongnya kasar, itu setan yang mengendalikan lisan dia. Gitu ya. Sekarang masalahnya kita mau dikendalikan sama siapa kita nih? Jadi makanya dibilang mukmin itu seorang mukmin itu yang tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata jorok, tidak mencaci maki saudaranya, itu muslim. Itu mukmin yang benar. Kemudian malaikat meletakkan kebenaran di hati dan melontarkannya melalui lisan. Sedangkan setan meletakkan kebatilan di hati dan melepaskan melalui lisan. Itu tadi yang apa? Yang misalnya di hati yang kebayang bahwa terus di hati terasa lalu diucapin kayak apa misalnya? Anak-anak adalah sumber kekuatan saya. Itu salah omongan kayak gitu. Ya. Sumber kekuatan kita adalah Allah. Makanya kalimat itu kedengarannya benar, padahal salah. Ya kan, Bu? Ibu bertahan karena siapa, Bu? Karena Allah. Karena Allah. Contoh nih ya, contoh doang. Tapi bertahan karena apa? Karena Allah. Karena Allah. Jadi kalau ada orang bilang aku bertahan karena anak-anak, itu salah. Jadi ini tadi ya, setan bisikin di sini, seakan-akan benar. Jadi kita ucapin di sini. Nah, kalau ada orang nasihatin, lo gak tau aja apa yang gue alamin, gak usah ngomong sabar deh. Nah, contoh sekarang kan gitu ya, jangan ajari aku sabar, adalah gitu kalimat-kalimat baru di medsos kan. Jangan ajari aku sabar, benar nggak Mbak Santi? Pernah lihat pasti nih. Ustazah. Tapi kalau gitu konteksnya kan bercanda ya. Jangan ajari aku bersabar. Aku pernah nunggu depan toilet ternyata ya kayak gitu loh Ustazah. Maksudnya bercanda gitu gimana ya? Awalnya bercanda, tapi kan kalimat itu salah. Sedangkan kita harus watawasobil haki, watawasobil sober. Coba deh, sekarang kalau ada kalimat-kalimat candaan, kita lihat dulu, kita kupas dulu. Nih kira-kira di ayat atau di hadis ada nggak nih larangannya? Nah, sekarang kayak kata-kata jangan ajari aku sabar. Nah, jelas-jelas di wal asri bilang watawasobil haki, watawasobil sober. Berarti dia mengingkari ayat tersebut. Walaupun bercanda, berarti salah. Ya, ntar kalau kita ngomong gitu, katanya mereka kaku amat lu udah kayak kanebo kering gitu kan. Kasih air. Oh, Ya. jadi intinya kalau bercanda gitu kita merhatiin juga ya yang kita Perhatiin kalimatnya. Karena gini, kalau dibilang kaku, gini, Nabi pun suka bercanda, Rasulullah. Tapi dia dalam bercandanya nggak ada dusta. Ya, kalau bercanda zaman sekarang kadang-kadang ada bohong-bohong ya kan? Bener nggak? Iya, iya. Contoh bercanda Nabi gini, kalau ada yang nanya, kayak tahu aja, Rasulullah bercanda tapi nggak pakai bohong. Contohnya, seorang nenek-nenek datang ke masjid menemui Rasulullah habis sholat nih. Kata nenek gini, ya Rasulullah, kira-kira ntar saya kalau meninggal masuk surga enggak? Iya. Rasulullah jawab, Nek, maaf, di surga enggak ada nenek-nenek, katanya gitu. Neneknya nangis, mau pulang kan, dibilang lagi sama Rasulullah, soalnya tadi surga semua jadi muda lagi. Jadi itu bercanda Rasulullah, benar nggak? Kalau emang di surga semua jadi muda, emang nggak ada nenek-nenek. Jawaban beliau, Nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Emang benar. Nah, jadi kayak bahasanya ngepranknya Rasulullah pun ngeprank yang benar gitu loh. Gimana caranya kita ngeprank tanpa ada kebohongan di dalamnya? Kayaknya pernah ada deh yang terbentuk kebercandaan lucu tapi ya bener juga sih ada kayak gitu. Jadi tinggal kita aja yang neliti Bu. Kira-kira kalimat ini kalau kita ucapin menyelisihi Quran sama hadis nggak? Gitu. Capek amat apa-apa dipikirin dulu. Emang seorang muslim harus begitu. Sebelum ngomong harus dipikirin dulu. Kan karena ada hadisnya. Bisa jadi seseorang mengucapkan satu kata yang dia nggak tahu, dianggap remeh ya, dianggap remeh kata-kata itu, ternyata gara-gara itu dia bisa masuk surga.
ada lagi yang dia ngucapin satu kata yang dia juga anggap itu sepele, ternyata bikin dia masuk neraka. Berarti apa, Bu? Lisan ini harus hati-hati ngomong. Ya, karena dia bisa bikin kita ke surga atau dia bisa bikin kita ke neraka. Contoh gampang deh, Mbak Ninis kalau pengen membuktikan gara-gara lisan ya. Di depan pintu, orang lewat kata-katain. Udah neraka kita kan, deket banget neraka ya. Contoh, gara-gara lisan ada yang sakit hati. Aduh, subhanallah ya. Tinggal kita milih mau jadi orang yang baik atau mau jadi yang tidak baik, nauzubillah, ya. Kemudian di antara dampak maksiat lainnya adalah menjauhkan si hamba dari penolongnya, yaitu kebahagiaannya ada di dekat dan di samping penolong tadi, yaitu dengan loyal kepadanya. Maksiat tersebut juga mendekatkan dia kepada musuhnya. Padahal kesengsaraan, kebinasaan, dan kerusakannya berada di dekat musuh tersebut, serta dengan loyal kepadanya. Malaikat selalu membela seorang hamba jika ada yang menganiaya atau mencelaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya ada dua orang yang bersengketa di hadapan Rasulullah. Salah satu dari mereka pun mencela yang lain, sedangkan yang dicela tadi diam saja. Tetapi tidak lama kemudian dia berbalik dan balik membalas pencela tadi dengan satu kalimat. Maka berdirilah Nabi. Orang itu lalu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berdiri saat aku membalas sebagian ucapannya tadi? Nabi SAW menjawab, tadi malaikat membela kamu. Tapi ketika engkau membalasnya, maka datanglah setan dan pergilah malaikat. Lantas hingga aku tidak jadi duduk. Ini dalam hadis disebutin, kalau kata Rasulullah gini, ketika kamu membalasnya, malaikat pergi, maka datanglah setan. Dan aku tidak mau duduk dekat setan, kata Nabi gitu. Nah, di dalam hadis, si yang dicela tadi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi waktu Abu Bakar dicela, Abu Bakar nggak jawab. Ketika Abu Bakar nggak ngejawab celaan tersebut, Rasulullah tersenyum. Ternyata karena Rasulullah lihat malaikat yang membalas celaan-celaan orang yang mencela Abu Bakar tadi. Ya, nah kalau lagi kayak gini kadang-kadang kita susah ya nggak membalas celaan ya. Nah tapi sekarang gini, celaan itu kepada sosok kita atau kepada agama kita. Kita lihat aja kalau emang dengan mencelanya udah menyentuh ranah agama, ya kita harus balas, kita harus bangkit. Jadi kalau masih seputar kita ya cuekin aja biarin, gitu ya. Jangan ajari aku sabar. Itu pernah saya dapat Ustazah 2 minggu lalu di grup WA. Ada salah satu member yang tiba-tiba chat dan mengetik bilang mau bunuh diri. Katanya udah saya tangannya dengan cutter. Ya Allahu Akbar. Saya baca 1 jam kemudian sudah penuh chatnya dan saya ikutan tulis chat juga. Maksudnya sebagai motivasi untuk dia. Bertahan karena Allah ya Mbak. Masing-masing punya ladang jihadnya sendiri-sendiri. Semoga diberikan kemudahan dan pertolongan dari Allah ya Mbak. Terus langsung dijawab. Tahu apa kamu tentang saya? Jangan ngajarin saya sabar. Saya jadi mikir apa ketika yang saya tulis dianggap kalimat toksik baginya, ya udah Mbak diam aja, istighfar aja. Berarti memang orang kondisi kayak gitu tuh susah nerima nasihat. Dan kan kita seorang perempuan waktu lagi nangis di kuburan, nangisin anak yang meninggal, Rasulullah deketin dia dan bilang, siapa meninggal? Anakku, katanya gitu. Oh yaudah, semoga Allah membalasmu dengan pahala yang baik. Udah nggak usah terlalu bersedih. Dia jawab apa? Tahu apa kamu yang aku rasakan? Gitu. Jadi kata Rasulullah, sabar itu ada pada pukulan pertama. Kalau lagi kayak gitu diemin lewat. Karena dalam hadis itu dikatakan Rasulullah juga ngediemin. Dijawab kayak gitu Rasulullah diem pergi. Itu yang Mbak Mer ya. Kalau ada yang dinasihatin dan dibilang kayak gitu ya udah, jangan ditimpalin. Ya, udah nggak usah jawab lagi. Namanya lagi emosi bisa aja dia lagi lupa. Nanti kalau dia lagi sadar mungkin dia bisa bilang maaf ya Mbak kayak gitu. Ada lagi yang nanya kan? Kita lanjut ya. Jadi ketika si sahabat ini dicela, dia diam aja, dan ternyata waktu dia diam, malaikat membalikkan pencela tadi dengan suatu kalimat. Itu malaikat yang mencela, yang membalikannya. Jika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat mengamininya, lalu berkata, demikian juga untukmu yang semisalnya. Jadi maksud di sini apa Mbak? Kalau doain orang juga jangan doain yang jelek-jelek. Ntar juga ribut tuh, sekarang aja mesra, lihat aja ntar juga ribut misalnya. Ntar malaikat ngaminin juga, maka jangan doain yang jelek-jelek ke orang, walaupun kita merasa dia lagi zolim sama kita.
Ya, karena kita nggak balas dan kita nggak doakan pun dia akan pasti kena akan diazab sama Allah dengan sebab kezolimannya itu gitu. Akan dibalas sama Allah. Gitu ya. Makanya orang yang dizolimi itu kan makanya dibuka peluang dia untuk berdoa. Daripada kita doain biar tuh orang kenapa-napa, kan kita punya peluang nih terkabulnya doa. Misalnya kita dizolimin. Ya, misalnya Mbak Santi dizolimin. Ketika Mbak Santi dizolimi, Mbak Santi punya peluang terkabulnya doa. Sekarang Mbak Santi milih, mau doain dia dibalas dengan kezolimannya, atau Mbak Santi milih doa yang bagus-bagus buat diri sendiri. Doa yang bagus-bagus dong. Nah iya, kalau kita misalnya doa, ya Allah, pokoknya dibalas ya Allah, sakit hati banget saya kayak gitu. Karena kita cuma dapat puas, bener nggak? Nah, tapi kalau kita doain kebaikan kita, Masya Allah. Tuh gitu kan, urutin emosi kan jadinya kayak gitu. Iya, cuman puas doang, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita punya peluang terkabulnya doa, kalau kita jeli, pasti kita banyak doa buat diri kita sendiri. Gitu. Ya Allah, angkat derajat saya, Allah. Kayak misalnya, boleh kayak gitu. Ya. Nah, kemudian, apabila umat Islam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka para malaikat segera mengamini doanya. Ini di bawahnya ada keterangan hadis nomornya ya. Jadi maka kita juga ngomong amin ya, biar para malaikat juga mengaminkan. Jika seorang mukmin yang bertauhid, mengikuti jalannya, dan meneladani sunnah Rasulnya tanpa berbuat dosa, niscaya para malaikat yang memikul aras dan yang berada di sekelilingnya memintakan ampunan untuknya. Masya Allah. Ini ya, makanya susah bertauhid ini, benar nggak? Susah banget. Karena ganjarannya kayak gini. Kalau seorang mukmin bertauhid, selalu mengikuti jalannya, jalan Allah ya, dan meneladani sunnah Rasulnya tanpa melakukan dosa, niscaya para malaikat yang memikul aras dan yang berada di sekelilingnya memintakan ampunan untuknya. Ini sahih banget. Tapi mungkin nggak kita nggak berbuat dosa? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kita sehari itu tanpa dosa tuh nggak mungkin. Setan mana mau bikin kita di hari itu didoain sama malaikat ya. Tapi insya Allah banyak banget ketika kita berbuat dosa tersadar segera bertaubat, segera istighfar ya. Nggak usah terpengaruh sama kata-kata orang, alah tobat sambal kan juga bikin dosa lagi. Lah emang kita sunatullahnya kita para manusia tuh begitu. Al insanu makanil foto wanisian. Manusia tuh tepatnya salah dan lupa. Memang. Dan di hadis kursi juga banyak dibilang, Allah pun tahu kita tuh nanti bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Tapi Allah nggak pernah bosan ketika kita datang bertobat sama Allah. Gitu. Selama belum kiamat, selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, itu tobat kita masih diterima. Tapi setan lah yang bikin kita mengulur-ngulur tobat kita, antar. Gitu. Ya, karena emang setan pengennya kita sampai di sini udah telat, baru kita kepikiran buat tobat. Alhamdulillah, semoga kita selamat sampai di kematian kita. Apabila seorang muslim tidur dalam keadaan berwudu, nah ini ada nih ya, maka malaikat bermalam di bawah bajunya. Setiap kali dia terbangun pada malam hari, malaikat tersebut memintakan ampunan untuknya. Nah yang tadi saya bacain juga redaksinya beda. Kenapa banyak hadis yang sama tapi kadang redaksi beda-beda karena yang meriwayatkan beda-beda gitu ya. Malaikat selalu membela, melindungi, mengajari, meneguhkan dan memberanikan orang mukmin. Dia adalah tetangga dan tamu bagi setiap muslim. Oleh karena itu tidak sepantasnya dia bersikap buruk kepada tetangganya, menyakitinya, mengusirnya, serta menjauhkannya. Jika memuliakan tamu dari kalangan anak Adam dan berbuat baik kepada tetangga termasuk konsekuensi iman, maka bagaimana pula dengan memuliakan tamu yang paling mulia dan tetangga yang paling baik serta paling berbakti, yaitu malaikat maksudnya ya. Jadi teman-teman, memuliakan tamu itu konsekuensi keimanan. Karena bilang gini, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi kalau ada tamu itu muliain, bukan tamu lagi gitu ya. Terus sampai berapa hari batasnya kita memuliakan tamu kita? Misalnya dia nginep nih, sampai berapa hari? Batasnya 3 hari. Ya, kalau orang cuma pegang sepotong, ntar ada yang nginep di rumahnya Mbak Ninis nih di Bali misalnya, sampai seminggu, udah hari ketiga udah nggak usah terlalu dimuliakan lagi, ya bisa tegas misalnya dia suruh ngapain sendiri gitu, jangan dilayanin terus kayak gitu. Tapi kalau emang senang melayani ya nggak apa-apa juga. Tapi yang jelas batas kita menghormati tamu itu ketika dia misalnya nginep di rumah kita itu udah 3 hari batasnya.
Kata adik sepupu gue nih pas banget buka Zoom langsung ada tamu suruh nginep 3 hari lagi nginep. Lo langkah kanan banget pas loginnya, Win. Heeh. Qadarullah begitu. Asik dah, ya. Masih pada di situ semuanya. Iya mau nginep soalnya. Maaf ya, Besti. Santai aja. Ya, terus Merindukanmu ini merindukanmu. kemudian malaikat selalu membela. Oh, ini udah tadi ya. Jadi apalagi malaikat yang memang jelas-jelas tetangga terdekat kita, nah ya maka kita harus lebih memuliakan dia daripada kita kepada tamu manusia aja kita harus hormatin, apalagi ini. Jika seorang hamba menyakiti malaikat dengan berbagai bentuk maksiat, kezoliman, dan keburukan, maka malaikat itu akan mendoakan kejelekan atas hamba tadi. Nauzubillah. Dengan berkata, semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Ih, ngeri banget ya. Jadi kalau kita jadi orang yang jahat, yang zolim, ya, yang senang sama maksiat, itu malaikat doanya jelek-jelek tuh. Semoga Allah nggak memberikan kamu kebaikan, semoga Allah nggak memberikan kamu kebaikan. Itu ngeri banget. Sedangkan malaikat tuh depan kanan, depan belakang, kanan kiri kita malaikat. Kebayang nggak? Kita lagi berbuat maksiat, malaikat doanya begitu. Nauzubillah. Hal ini sebagaimana malaikat akan mendoakan kebaikan apabila hamba tadi memuliakan dia dengan ketaatan dan perbuatan baik. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, sesungguhnya bersama kalian ada malaikat yang tidak terpisah dengan kalian. Maka malulah kalian kepada malaikat itu dan muliakanlah mereka. Tadi ya, Ar-Ra'd ayat 11 tadi ya. Tidak ada yang lebih tercela daripada orang yang tidak malu kepada malaikat, yang mulia dan tinggi kedudukannya, serta orang yang tidak memuliakannya dan tidak pula menghormatinya. Allah Ta'ala telah mengingatkan makna tersebut melalui salah satu firman-Nya surat Al-Infitor ayat 10-12. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Infitor ayat 10-12. Jadi apa yang kita kerjain di dunia ini semua kecatat, nggak ada yang kelewat. Ya, subhanallah ya. Nanti di akhirat baru kita lihat tuh dosa-dosa kita yang mungkin kita sekarang udah lupa apa gimana, nanti ke jembreng semua dosa-dosa. Malulah kalian kepada para malaikat yang mulia dan mengawasi perbuatan kalian. Muliakanlah serta hormatilah mereka. Jangan sampai mereka melihat dari kalian perkara yang kalian malu jika hal itu dilihat oleh yang semisal dengan kalian. Para malaikat tersakiti dengan perkara-perkara yang menyakiti anak Adam, subhanallah. Jika anak Adam merasa tersakiti dengan orang yang berbuat durhaka dan kemaksiatan di depannya, walaupun mungkin dia juga berbuat yang semisalnya, maka bagaimana lagi dengan menyakiti para malaikat pencatat yang mulia. Jadi malaikat itu walaupun dia nyatet, misalkan malaikat yang sebelah kiri nyatet keburukan nih, walaupun yang tugas dia, tapi dia setiap nyatet dia tersakiti, ngeliat kita tuh dosa mulu, dosa lagi kayak gitu. Alhamdulillah ya. Oke, tentang malaikat ini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada tanya, saya mau jelasin karakteristik para malaikat dalam Quran. Ya, catatan tambahan sebelum kita masuk ke poin 50. Seperti kita tahu tadi ya, malaikat itu juga salah satu makhluk yang gaib. Dan kita wajib mengimaninya, seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Ya, orang beriman itu adalah orang yang percaya sama yang gaib. Yang gaib maksudnya kita percaya ada malaikat, percaya ada yaumul mizan, percaya ada hari hisab, percaya ada surga, neraka, sirat, dan segala macam. Jadi malaikat pun bersifat gaib. Maksudnya dia nggak bisa kelihatan sama mata biasa kita. Banyak orang penasaran ya, sampai ada yang mengada-ada bilangnya ketemu sama malaikat lah, apalah gitu kan. Banyak yang juga tanya karakteristik malaikat itu kayak apa, karakteristiknya, sifatnya, ya. Tapi baru sebagian orang yang tahu, itu pun belum tentu keasliannya. Maka sekarang kita lihat pakai Quran. Pertama, kita ngomong soal sifat dan wujud malaikat ya. Pertama, malaikat itu makhluk yang mulia. Satu, malaikat itu adalah makhluk yang mulia. Dalilnya surat Abasa 15 dan 16. Malaikat adalah makhluk yang mulia di surat Abasa 15-16. Di tangan para penulis atau malaikat yang mulia lagi berbakti. Itu dalilnya.
Surat Abasa 15-16, satu malaikat yang mulia, makhluk yang mulia. Yang kedua, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga anak Allah, bukan. Ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga dia anak Allah. Dalilnya di mana? Surat As-Saffat ayat 146 sampai 151, 149 sampai 151. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan pula anak Allah. Kita lihat surat As-Saffat ayat 149 sampai 151. Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir itu, ya, kafir Mekah waktu itu. Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak. Dan sungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Ya, jadi surat As-Saffat ayat 149 sampai 151. Lalu yang ketiga, malaikat itu wajahnya menawan. Ya, malaikat wajahnya menawan. Makanya cuma malaikat Malik doang yang ditegasin bahwa dia nggak pernah tersenyum sejak diciptakannya. Karena itu tadi dia jaga pintu neraka kan. Jadi yang ketiga dalilnya malaikat itu wajahnya menawan. Dalil surat An-Najm ayat 5 dan 6. Surat An-Najm ayat 5 dan 6. Ini maksudnya yang dimaksud di surat ini ada malaikat Jibril ya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang punya akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, yaitu rupa yang bagus dan perkasa. Masya Allah, kayak gimana ya, nggak kebayang ya. Malaikat itu wajahnya menawan, dari surat An-Najm ayat 5 dan 6. Apalagi kira-kira yuk, nomor 4, Bu. Malaikat gimana Bu, bentuknya Bu? Winda. Hai Wince. Itu tuh di bab awal ya, lupa aku tuh bab awal. Dia juga kayaknya sama lagi tangannya. Malaikat punya sayap. Oh iya, satu hastanya ya apa? Jibril Satu itu. sayap aja selebar timur ke barat ya. Satu sayap loh, sedangkan Jibril itu punya 600.000 sayap. Insya Allah. Ya. Jadi malaikat itu punya sayap, dalilnya surat Fatir ayat 1. Surat Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Fatir ayat 1. Apalagi sifat malaikat. Nomor 5. Tidak makan dan juga tidak minum. Ya, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kerjanya ibadah aja. Taat aja sama Allah. Insya Allah ya. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Dan ini surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Ibrahim menjawab salamun. Adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silakan Anda makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ini menjelang kelahiran Ishak ya. Jadi malaikat datang cuma buat nyampein kalau ntar Ibrahim akan punya anak lagi ya, Ishak, selain Ismail ya. Surat Az-Zariyat 24 sampai 28. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keenam, malaikat enggak pernah lelah.
Malaikat nggak pernah lelah. Dalilnya di mana? Surat Al-Anbiya ayat 20. Surat Al-Anbiya ayat 20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang hari tidak henti-hentinya. Masya Allah. Itu malaikat ya. Jadi mereka makhluk yang tidak pernah lelah. Surat Al-Anbiya ayat 20. Yang ketujuh, kira-kira apa, Win? Malaikat. Bicara Tidak punya itu apa namanya? Apa sahwat udah masuk tadi ya? Apa Mbak Rahma? malaikat bicara. Bicara. Iya sih, jelas. Benar. Mampu mengubah wujud. Apa? Merubah wujud mah. Nah, Iya, benar. Benar. Iya, Siapa berubah yang wujud. merubah wujud? Siapa tadi? Siapa? Malaikat itu dapat berubah wujud. Dalilnya di surat Maryam ayat 16 sampai 19. Ya, malaikat dapat berubah wujud. Ya, waktu dia datang ke rumahnya Nabi Lut, kan dia berupa sosok pemuda yang tampan. Makanya umatnya Nabi Lut langsung pada kegirangan. Ya, dapat berubah wujud. Tapi itu bukan di surat Maryam ya, kisah Nabi Lut tadi ini. Kalau kita pakai dalil di sini, yaitu waktu dia tentang Maryam, ibunya Nabi Musa. Waktu dikasih tahu dia akan punya anak ya, dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka dia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Iya, berarti malaikat Jibril ya. Iya, Jibril berkata, sungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi ini asbabun nuzulnya sebelum Nabi Isa masuk ke rahim Maryam. Jadi malaikat Jibril yang turun. Surat Maryam 16 sampai 19. Lalu yang ke-8 apa? Selalu takut pada Allah malaikat itu. Nah, kita ya, dosanya berentet, takutnya kagak ada. Iya, Win? Ya enggak, Win? Lupa mulu, salah mulu, takut kagak. Astagfirullah. Itu bukan malaikat itu kalau ini ya. Gimiknya gitu ya. Iya. Ada lagi gimiknya gini. Lo baik, gue baik. Lo jahat, gue juga jahat. Emang gue malaikat. Gitu. Aduh ya. Iya, benar-benar. Malaikat itu selalu takut sama Allah. Dalilnya surat Ali Imran ayat 18. Ya, Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Dia menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, ini surat Ali Imran ayat 18. Itu ke-8. Ke-9 gimana? Mereka makhluk yang paling taat beribadah. Al-Anbiya ayat 27. Surat Al-Anbiya ayat 27. Wah, pantesan iblis sombong banget ya. Ini kan malaikat aja udah terkenal sebagai makhluk yang paling taat ibadah, paling berbakti, paling banyak bertasbih sama Allah, paling baik lah pokoknya. Kan dalam riwayatnya iblis itu waktu dia belum diusir dari surga, dia adalah penghulunya para malaikat, pemuka para malaikat. Dia itu terkenal ibadahnya bikin iri para malaikat. Ya Mbak Indonesia, pantas iblis itu sombong ya. Malaikat aja dia merasa lebih bisa mengalahkan ibadah para malaikat. Nah kita kalau kita lagi soleha, lagi banyak ibadah, kita nggak usah merasa lebih baik daripada yang lain. Nauzubillah ya, itu sifat iblis. Jadi dia dikenal makhluk yang paling taat ibadah. Surat Al-Anbiya 27. Mereka itu tidak mendahulunya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, ibadahnya malaikat apa? Apa aja ibadah para malaikat Barahma? Berzikir. Ya, berzikir, bertasbih ya. Di surat Asy-Syura ayat 5.
Surat Asy-Syura ayat 5. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Tuhan, dan malaikat-malaikat bertasbih dan memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan bagi orang yang ada di bumi. Ingatlah bahwa sungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain bertasbih ngapain? Sholat. Kan jadi kan ada malaikat Ngaji ya? iya kan? Sholat itu surat Shofat ayat 165. Surat As-Shofat ayat 165. 65. Jadi ibadahnya malaikat itu bertasbih dan sholat. Bertasbih Asy-Syura ayat 5, sholat di As-Shofat ayat 165. Dan sungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menaikkan perintah Allah. Sedikit tentang malaikat. Ya, berarti benar ya kalau misalnya kita kita tuh taat sama Allah, ya Allah akan nolongin kita perantaranya lewat malaikat gitu ya. Benar. Iya, Iya. makanya misalnya apa namanya tuh kita ditolong sama orang yang kita nggak tahu, itu adalah wujud dari malaikat gitu ya. Bisa jadi kan kadang-kadang yang ketemu kayak gitu, kadang apalagi yang di Mekah katanya kan, tahu-tahu dia merasa kayak dibukain jalan biar bisa pegang Ka'bah. Ada yang ngangkat dia misalnya, pas dia yang lagi ke belakang orang tuh udah nggak ada. Ya Allah alam gitu kan, malaikat tuh ada. Mungkin kadang-kadang dia jadi kayak berbentuk, kadang-kadang tidak. Apa itu bentuk dari amalan kita nggak, Jelas dari ketaatan kita sama Allah, kan tadi udah jelas kalau kita tetap melakukan ketaatan pada Allah, makin dekat, maka malaikat pun tetap akan menolong kita, menjaga kita, ya, membela kita dari orang yang musuh kita, dinasihatin. Kadang-kadang kayak gini, pengen berangkat cepat misalnya, atau kayak ada aja yang dikerjain, yang ada dihalangan, tapi udah Bismillah lah gitu kan. Misalnya pengen belok kanan, dibilang udah belok kiri aja. Karena tuh ada tuh bisikan hati. Atau benar begitu dia kalau di belok kanan, atau ada kecelakaan atau ada apa kayak gitu yang menghalangi perjalanannya. Itu petunjuk gitu. Makanya kan benar. Yang penting itu tadi misalnya dimulai harinya dari subuhnya nggak kesiangan, udah bisa bangun sebelum subuh, zikir segala macam. Ya mulai hari udah dengan cara yang bagus, malaikat yang ngejaga, otomatis semua urusan semuanya lancar. Itu udah saling terkait. Itu ya kan tadi di surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah akan mengirimkan malaikat untuk di depan dan belakang dia untuk yang menjaga dia bergantian bersif-sif bergiliran. Berarti malaikat nggak pernah kosong kita dari malaikat gitu loh. Masya Allah. Gitu ya. Ya, cari ridho Allah gitu ya ya. Gak usah peduliin sama kanan kiri atau gitu ya ya. Nah, kalau ngomong nggak peduli ini kita nggak bisa pukul rata juga ya. Udah kita nggak usah peduli sama sesama. Jangan juga. Karena apa? Kan ada hablum minanas, ada hablum minallah. Nah, lagi kadang-kadang kesabaran kita ngadepin perilaku manusia itu juga jadi pahala. Jadi ada gini, Allah menyukai orang yang menjaga dirinya dari manusia supaya dia ibaratnya nggak ikutan berbuat dosa misalnya. Dia menjaga banget. Misalnya dia uzlah atau dia menepi. Tapi Allah juga lebih cinta lagi sama orang yang tetap bergaul dan bersabar dengan aneka rupa sifat manusia. Nah, sekarang masalahnya kita kuatnya di mana? Mungkin kita kuatnya baru menghindari saja, ya udah menghindari aja dulu. Tapi kalau kita udah kuat untuk bisa tetap bergaul tapi kita nggak terpengaruh, ya monggo. Dan semua kembali ke kita juga. Tapi kalau kata Ali bin Abi Thalib, tabiatnya manusia itu cepat terpengaruh. Ya, tabiat itu menular. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Makanya ada orang bisa jadi ngondek cowok kalau udah kerja di salon, bener nggak? Kan soalnya penularan. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah kita ngomong yang berat-berat. Latah aja, kadang bergaul sama orang yang latah bisa latah juga lama-lama. Ya kan, Pi? Siapa yang punya contoh nyata bisa terpengaruh gara-gara pergaulan? Misalnya apa contohnya? Bu Winda, punya contoh, Bu? Gimana? Kalau kata Ali bin Abi Thalib, tabiat itu kan menular. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh ya, karena orang cowok kalau kerja di salon lama-lama bisa gemulai kan gitu kan. Kalau aku tadi barusan ini ikutan iniannya tim psikologinya Nikita Mirzani sama Loli gitu, tahu gak? Terus? Ya udah, kan ya semua praktisi pada bilang kan, ya lihat aja kan anak-anak itu kan mengadaptasi perilaku ibundanya kan istilahnya kan.
Dia memperlakukan dia memperlakukan anaknya tuh seperti ya ingin diperlakukan, ya kan? Ya dia apa? Ya artinya buah jatuh sepohon-pohonnya ya begitu ya kan? Itu pohon rebah bener tuh ya, udah bukan jatuh, bukan cuma gua yang jatuh. Omongan anaknya tuh persis banget kayak ibunya, banget. Udah mau maki dia itu sama, nadanya sama, melototnya sama, ininya sama. So aku bilang nih mah gak usah pakai mau dokter siapa juga istilahnya, udah bukan bicara tabiat menular lagi tapi udah seperti diturunkan gitu kan. Udah dibilangnya anaknya brengsek baru 16 tahun tapi begini. So aku bilang dia cuma mengadaptasi apa yang dia lihat dari kecil. Udah kan selesai perkaranya itu kan, ya itu tabiat menular tuh begitu sih. Nah, tapi Bukan ini ada hubungan menurunkan. kalau ini ibu ke anak, ini kan Hmm. kita juga bisa tambahin dengan madrasatul ula. Yang namanya ibu itu kan madrasah pertama buat anaknya. Jadi Hmm. saya udah bilang mencontoh ya, kayak dibilang guru itu digugu dan ditiru kan gitu kan. Bener. Nah, sekarang kalau yang terjadi pada manusia biasa bukan bukannya ada hubungan darah, benar nggak? Lingkungan ya pasti lingkungan juga Pergaulan. kayak pergaulan. Ya ya kalau di penelitian itu 85% sih pengaruh ke lingkungan itu untuk perilaku, mempengaruhi perilaku seseorang. Ya berarti kan sebesar itu gitu ya. Itu 85% ya. 82% ya, saking ya, tapi walaupun cuma 85% pasti ada juga kan faktor penentu lainnya, tapi ya emang lebih banyak ya dari lingkungan. Ya benar tadi yang ada cowok kerja di salon biasanya lama-lama gagah gemulai ya kan. Ya, karena apa yang dia lihat itu ya, otaknya kan mengirim sinyal, oh ini loh yang dilihat, ini yang mesti kita lakukan gitu. Ya Ya gitu. di pesantrennya dulu gini, ada wabah latah dulu. Jadi ada satu yang latahnya parah. Dia gara-gara ngegodain ada tukang cuci di pondok kita yang ada yang kan tukang cuci macam-macam ya, ada yang pakai di sini, pakai di situ, ada yang nyuci sendiri. Itu pilihan. Nah, di antara salah satu tukang cuci itu nenek-nenek dia tuh latah banget. Asal dia datang digodain. Lama-lama orang ini jadi latah. Orang yang godain. Nah, dan latahnya itu lucu. Latahnya itu akhirnya jadi satu kamar itu 11 orang jadi latah semua. Saling goda. Nah, itu lucu. Kalau tiap pagi itu kan kalau sekolah, kalau kita sekolah tuh 2 kali. Pagi sekolah agama, siang sekolah umum. Nah, kalau sekolah agama biasa pada males. Ada yang ngumpetin sampai di dalam lemari, ada yang ngumpet sampai di kolong ranjang, ada yang sampai ngumpet di loteng gitu kan. Nah, karena di kamar tuh banyak yang latah itu, jadi keamanan kakak-kakak keamanan tuh udah gampang nyarinya. Ketok pintu kan, diketok pintunya, ada yang ngetok lagi. Siapa itu? Saya. Namamu siapa? Latif. Kamu di mana? Aku dalam lemari. Dah. Iya. Nyari orang latah tuh gampang. Ember. Ya, dari satu. Mereka tidak pandai bersembunyi ya. Iya, jadi emang pengaruh banget yang namanya lingkungan itu benar-benar bikin penularan ya. Baik, alhamdulillah 49 sudah, sekarang kita ke 50. Maksiat penyebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Di antara dampak maksiat adalah mendatangkan unsur-unsur kebinasaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Dosa adalah penyakit yang kalau dia telah merajalela pasti akan membunuh. Badan tidak mungkin sehat kecuali dengan gizi yang dapat menjaga kekuatannya. Nah, ini bahasanya Mbak Una ini. Ya, membersihkan zat-zat perusak yang jika melebihi batas toleransi akan merusak badan dan imunitas untuk melawan hal-hal yang membahayakan tubuh. Begitu pula dengan hati. Kehidupannya tidak akan sempurna melainkan dengan gizi berupa iman dan amal soleh untuk menjaga kekuatannya. Membersihkan unsur-unsur perusak dengan taubatan nasuha yang sebenar-benarnya, serta imunitas yang menjaga kesehatannya dan menjauhkan perkara yang merusak kesehatan tersebut. Jadi kalau kayak seperti ada pernah di medsos ya, perkataan ulama, orang itu suka memperhatikan banget apa yang masuk ke badannya, ya kan, makanan-makanan apa yang dia nggak boleh, apa yang bikin dia sehat, apa yang tidak. Tapi jarang orang yang memperhatikan apa yang menjadi asupan hatinya, gitu. Ya, makanan sehat, tapi dia biarin hatinya nyimpen dendam, nyimpen marah, sama aja. Dari sakit psikis jadi sakit fisik juga, nauzubillah. Takwa adalah suatu nama yang mencakup 3 perkara di atas.
Jika salah satu perkara mati, maka sebesar itu pula lah kematian takwa. Ya, apa? Itu tadi iman, amal soleh, dan taubatan nasuha. Ya, iman, amal soleh, dan taubatan nasuha itu distabiloin aja. Jadi yang namanya takwa itu kita ada iman, ada amal soleh, ada taubatan nasuha. Jika perkara ini telah jelas, ya, jika salah satu perkara mati, maka sebesar itulah kematian takwa. Nggak ada imannya, nauzubillah. Ada iman, nggak ada amal soleh, kurang berarti kan takwanya. Jika perkara ini telah jelas, maka dosa adalah lawan dari 3 perkara tadi. Sementara dia mendatangkan zat-zat penyakit, menghilangkan imunitas, dan mencegah pembersihan dengan taubatan nasuha. Jadi lawannya 3 tadi. Ya, dia yang iman bikin sehat, bikin obat ya buat hati. Lalu amal soleh, kalau dia nggak ada amal soleh berarti nggak terjaga imunnya, apalagi itu nggak ada taubatan nasuha, nauzubillah ya, benar-benar kerusak kesehatannya. Lihatlah badan orang yang sakit, zat-zat perusak dan unsur-unsur penyakit bertumpuk-tumpuk dalam dirinya. Dia tidak mampu membersihkannya dan tidak mampu mencegahnya. Maka bagaimanakah kesehatan dan keberlangsungan hidupnya? Sungguh betapa indahnya ucapan seorang penyair. Badanmu dengan imunitas kau jaga, karena takut penyakit yang tiba-tiba. Lebih utama lagi dirimu kau jaga dari kemaksiatan dan karena takut api neraka. Ya, barang siapa yang menjaga kekuatannya dengan melaksanakan perintah, menjaga imunitasnya dengan menjauhi larangan, dan membersihkan kesalahannya dengan taubat yang sebenar-benarnya, niscaya dia telah mengerjakan seluruh kebaikan dan meninggalkan semua kejelekan. Jadi 3 kunci kita ya, jaga iman. Kalau kita jaga iman berarti udah termasuk jaga imun, gitu ya. Udah gitu kalau udah jaga iman, kita barengi dengan amal soleh. Karena amal soleh itu buat menjaga si imun tadi. Baru kemudian selalu ada taubatan nasuha. Terus kita taubati dosa-dosa kita yang kita sengaja, yang kita sadari maupun yang tidak. Kan kita nggak tahu ya, setiap hari itu mungkin nggak mungkin kita lepas dari dosa. Makanya kalau ada yang nanya, kita kapan sholat sunat taubat? Boleh tiap malam sebelum tidur. Ya kan, jadi enak kalau kita misal tahu nggak kebangun lagi, kita sudah taubat pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu musta'an. 51. Maksiat penyebab dijatuhkannya hukuman syar'iyah. Ya, maksiat penyebab dijatuhkannya hukuman syar'i. Jika hukuman-hukuman tersebut tidak membuatmu jera dan tidak memberikan dampak di hatimu, maka terimalah hukuman-hukuman syar'i yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya atas kejahatan-kejahatan yang ada. Contohnya apa? Potong tangan untuk pencurian 3 dirham atau lebih. Potong tangan dan kaki untuk penyamun yang menjarah harta dan nyawa yang diharamkan. Hukuman dera bagi penuduh zina. Nuduh zina aja kena dera ya. Jadi yang namanya nuduh orang berzina itu nggak semudah itu. Kalau mau nuduh orang berzina harus punya bukti. Ya, dan harus ada saksi. Saksi juga 4 orang. Ya. Kemudian hukuman dera bagi penuduh zina atau peminum khamar. Rajam sampai mati bagi pezina yang sudah menikah, dan bagi yang belum menikah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman penggal bagi orang yang menyetubuhi mahramnya, meninggalkan sholat wajib, mengucapkan kalimat kufur, pelaku homoseks beserta objeknya, dan yang menyetubuhi binatang ternak beserta binatang tersebut. Nabi SAW juga pernah bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ya Allah. Demikian juga dari hukuman lain yang ditetapkan atas tindak kejahatan. Allah menetapkan hukuman-hukuman itu menurut hikmahnya, sesuai dengan faktor pendorong dan penolak kejahatan itu. Jika faktor pendorongnya adalah tabiat, padahal sebenarnya pada tabiat manusia tidak terdapat faktor pendorong tersebut, maka cukup dengan pengharaman dan hukuman takzir atau peringatan. Tidak sampai kepada hukuman had. Hukuman had ini hukuman kriminal ya, pidana. Misalnya seseorang yang makan kotoran, minum darah, makan bangkai. Sebaliknya, apabila pada tabiat terdapat faktor yang mendorong kejahatan tersebut, maka hukuman ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan tingginya faktor pendorong. Bisa dibedakan ya, kalau yang bukan tabiat maksudnya itu tadi, kan bukan tabiat manusia makan kotoran, ya kan, minum darah, makan bangkai itu bukan. Itu diingetin, diperingatkan. Makan bangkai itu termasuk haram ya, hurimat alaikumul maitatu wa damul khinzir. Diharamkan atasmu memakan hurimat alaikumul maitatu, bangkai, wadamu dan darah, walamul khinzir dan daging babi.
Itu diharamkan. Jadi kalau ada orang makan itu, kita kasih peringatan, itu nggak boleh, haram, kayak gitu ya. Belum sampai kepada hukuman had kayak tadi. Nah, hukuman had itu juga tadi berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan tingginya faktor pendorong. Oleh sebab itu, mengingat dorongan tabiat untuk berzina termasuk dorongan yang paling kuat, maka hukuman zina yang terberat untuk yang sudah menikah termasuk seburuk-buruk pembunuhan, sedangkan hukuman zina yang teringan untuk yang masih bujang merupakan tingkatan bera yang paling tinggi. Belum lagi ditambah dengan pengasingan selama 1 tahun. Jadi hukuman yang paling berat itu buat orang yang berzina sedangkan dia sudah pernah menikah. Ya, zina. Jadi hukuman zina itu enggak selalu sama pada setiap orang. Pasti ditanya dulu, itu yang berzina, bujang, apa orang udah kawin? Atau dia perawan, atau dia janda? Atau apalagi dia masih istri orang, itu tingkatan dosanya lebih besar lagi, ya, tingkatan hukumnya lebih besar lagi. Nah sekarang karena pada kejahatan homoseks terdapat 2 perkara, maka hukumannya adalah mati, bagaimanapun keadaannya. Ya homoseks ya, baik pelakunya maupun korbannya itu harus dibunuh. Karena kalau nggak dibunuh korbannya, nanti dia juga akan mencari mangsa yang baru lagi. Nauzubillah, kasihan banget ya. Mengingat faktor pendorong untuk mencuri itu kuat, demikian pula tingkat kerusakan yang ditimbulkan, maka hukuman perbuatan ini adalah potong tangan. Perhatikanlah hikmah Allah dalam merusak anggota tubuh hamba yang berhubungan secara langsung dengan kejahatan. Allah hilangkan tangan dan kaki penyamun yang merupakan sarana yang dia pakai dalam aksi kejahatannya. Jadi kalau penyamun beda ya sama pencuri ya. Penyamun yang ngerampok rumah orang, misal sampai ngebunuh, itu dia kaki sama tangannya dipotong. Jadi kalau pencuri ya belum nyampe sampai 3 dirham dia mencuri, 1 dirham itu senilai 1 gram perak kalau nggak salah. Nah di sini hukumannya potong tangan. Kenapa? Allah tidak menghilangkan lisan dari penuduh zina dikarenakan tingkat kerusakan dari memotong lisan jauh lebih besar daripada tingkat kerusakan tuduhan zina. Ya, jadi orang yang nuduh orang berbuat zina itu kan dia didera, ya. Beda sama orang berzina ya, karena itu tadi tetap ya tingkat kerusakan. Memang merusak banget kalau memfitnah orang atau menuduh dia berzina, tapi kerusakannya dari orang yang berzina lebih besar ya daripada tingkat kerusakan tuduhan zina. Maka hukumannya dicukupkan dengan menyakiti seluruh badannya saja, yaitu didera. Kalau ada yang berkata, jika demikian kenapa kemaluan pezina yang berhubungan langsung dengan maksiat tidak dihilangkan? Nah, jawabannya tidak harus demikian halnya disebabkan beberapa alasan berikut. Pertama, tingkat kerusakan dari memotong kemaluan lebih besar daripada tingkat kejahatan zina. Sebab memotong kemaluan menyebabkan kebinasaan dan terputusnya keturunan. Misalnya gini contohnya nih, kenapa bisa beda-beda hukumannya? Misalnya yang berzina adalah seorang yang belum menikah. Ya, dia kan didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, kalau kemaluannya dipotong, sedangkan dia belum pernah menikah, berzina. Kalaupun dia bertobat kan kasihan, sia-sia hidupnya ya kan, tidak bisa punya keturunan lagi. Itu loh, Masya Allah, Allah tuh hikmahnya bukan main. Yang kedua, kemaluan adalah anggota tubuh yang tertutupi dan tidak terlihat. Walaupun dipotong, tetap tidak tercapai maksud dari penerapan hukum had. Karena hukuman had itu harus disaksikan banyak orang. Jadi kalau pencuri tangannya dipotong ketahuan, oh kalau orang tuh tangannya buntung berarti dulu pernah mencuri kayak gitu. Atau dia tangan sama kakinya nggak ada, oh dia berarti dulu penyamun. Jadi ketahuan sama orang banyak. Jadi itu bisa membuat pelaku yang lainnya jadi jerak. Hal ini berbeda dengan pemotongan tangan yang dapat dilihat oleh semua orang. Ketiga, jika pelaku pencurian dipotong tangannya, maka masih tersisa 1 tangan lagi untuk menggantikan tugasnya. Berbeda dengan kemaluan yang tidak tergantikan. Keempat, karena kelezatan zina menyebar ke seluruh tubuh. Maka dari itu lebih baik apabila hukumannya merata ke seluruh tubuh, yaitu dirajam ya. Hal ini lebih utama daripada menghususkan hukuman atas kemaluan saja. Daripada dikebiri saja, mendingan dihukum rajam gitu. Jadi semua tubuhnya merasakan. Sesungguhnya hukuman yang dibuat oleh pembuat syariat hadir dengan bentuk yang paling sempurna, paling sesuai dengan akal, dan paling banyak mendatangkan maslahat. Intinya, akibat dari dosa adalah hukuman syar'i atau secara qadariyah, atau Allah menggabungkan keduanya dalam diri seorang hamba. Selain itu, Allah juga terkadang menghilangkan semuanya bagi orang yang telah bertaubat dan berbuat baik. Jadi kalau orang udah bertaubat, udah. Insya Allah, Allah tuh kalau dibilang adil, adil banget. Kalau menghukum pakai hikmahnya Allah, Masya Allah, kadang-kadang kita sampai nggak kebayang ya, rencana Allah tuh lebih hebat. Tapi kalau udah benar-benar mengampuni orang yang bertobat, ya diampuni benar-benar. Gitu. Kalau latah di medsos yang itu tadi pakai yura-yura itu ya,
Ya tergantung kalimatnya ya. Yura, aku bisa loh. Bla 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 bla. Sebenarnya itu bisa dibilang candaan tapi khawatir menjerumuskan saja, Mbak. Tergantung kalimatnya. Aku bisa loh hidup sendiri, bla 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 bla. Ternyata aku sampai saat ini kuat. Nah, kan berarti dia menisbatkan keberuntungan yang didapat itu bukan kepada Allah digantungkannya, bukan karena Allah artinya. Cuma bilang aku bisa loh, aku bisa loh. Sama juga sih Mbak itu secara halus kayak mengakui semua itu karena dia gitu. Biasa kan gitu kalimatnya ya kalau orang pakai Yura ya. Contohnya apa misalnya? Siapa yang apa? Mas Santi ini biasanya suka apal kalimat medsos nih. Win, kalimat Yura. Iya, Yura aku bisa loh sendiri gitu. Ternyata Yura aku kuat juga loh Yura. Jadi laporan sama Yura gitu. Iya lapor sama Yura. Pertama laporan sama Yura. Kedua kuat Yura, sendiri. aku bisa lo angkat galon gitu kali ya. Ember. Nah itu tadi maka tergantung kalimat setelahnya Mbak Ninis. Bisa kita hukumi bagaimana kalimat setelahnya. Kalau kalimat setelahnya mengaku misalnya Yura, aku bisa loh sendiri ternyata tanpa suami. Aku bisa tuh anakku pada lulus, pada sukses sekolahnya. Lah emang yang nolong siapa? Dia siapa kan gitu. Kalau sampai sejauh itu, itu tadi takut ucapan itu menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Dia menisbatkan nikmat itu tidak kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bab 2 selesai malam ini. Nanti kita ketemu lagi bab 3. Semoga pas bab 3 Mbak Nini sudah bisa baca bukunya. Amin ya rabbal alamin. Dan siapa yang belum punya buku? Mbak Ninis. Siapa lagi? Insya Allah udah semua ya. Oke. Jazakumullah khairan kasiron. Nggak ada yang bertanya lagi. Saya kasih ke Mbak Novita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah kajian. Semoga ilmu yang disampaikan Sai dan kita bahas hari ini semoga bermanfaat, bisa menjadikan pedoman hidup supaya lebih menjaga diri, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari berbuat maksiat. Kita tutup. Istighfar, astagfirullahalazim, dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.